Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmaryadi. Jadi dalam video kali ini kita akan merestorasi iPhone 12 mini yang hancur ini guys. Kondisi iPhone-nya lumayan parah banget. Bagian housingnya ini sampai bengkok kayak gini guys. Dan bagian kaca belakangnya juga hancur. Displaynya juga udah pasti pecah. Saya dapat unitnya ini karena ditawarin. Karena ada sering orang yang nawarin saya handphone rusak kayak gini. Jadi yaudah saya coba beli aja dengan harga Rp850.000. Jadi kalau kalian ada handphone hancur, nggak kepake, ya coba aja tawarin ke Instagram saya gitu ya. Siapa tahu saya berminat. Tapi ingat, beli handphone kayak gini sama aja kayak beli kucing dalam karung guys. Sebelum kita lanjut, saya pengen ajak kalian serbu official store Tokopedia. Belanja barang ori di tengah bulan ada diskon berlipat ganda. Flash sale sampai dengan 99%, merchant voucher sampai dengan 1,3 juta rupiah, dan cashback dari banyak brand populer setiap tanggal 13 sampai tanggal 24. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai proses restorasinya. Pertama kita lepaskan dulu 2 buah baut di bagian bawah handphonenya. Kemudian kita panaskan bagian panel displaynya untuk mempermudah membuka bagian LCD-nya atau display panelnya. Ya, kita coba angkat dan ternyata tempered glass-nya yang terangkat nih guys. Oke, kita coba lagi aja angkat pakai suction cup. Karena kaca displaynya udah hancur dan pecah gitu ya, jadi suction cup-nya nggak bisa menempel dengan sempurna. Jadi langsung kita coba congkel aja pakai pisau yang ini ya. Ini pisau potong biasa dibuat untuk unboxing. Karena displaynya udah hancur, terus housingnya juga akan kita ganti, jadi ya nggak apa-apa kita bukanya agak sedikit kasar ya. Kemudian kita sisipkan pick atau alat congkel plastik dan kita buka ke bagian, maksudnya ke seluruh bagian displaynya. Nah, bagian displaynya sudah lumayan terangkat, tapi masih ada adhesif yang menempel di bagian displaynya, tapi ini gampang aja, tinggal kita tarik aja guys. Selanjutnya kita lepaskan baut dan plat pelindung untuk soket baterainya. Nah, jadi tahap selanjutnya ini yang paling penting adalah melepaskan soket baterainya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa melepaskan baut untuk melepaskan plat pelindung yang bagian atasnya. Kemudian lepaskan konektor bagian atas dan lepaskan konektor di bagian bawah. Nah, displaynya sudah bisa kita lepas. Jadi displaynya ini saya beli di China dan saya beli copotan. Dan kenapa lama banget videonya baru saya up? Karena spare partnya lama banget baru datang karena terjadi kesalahan pengiriman kemarin ya. Kesalahannya itu pengiriman dari Jakarta ke Banjarmasinnya. Dikirimnya pakai ekspedisi darat, jadi perlu waktu sekitar 10 harian buat sampai dari Jakarta ke Banjarmasinnya. Oke, ini bagian displaynya sudah kita coba pasang soketnya dan kita coba nyalain dengan cara colokin ke chargeran ya si iPhone 12 mini-nya ini. Tapi di sini saya nggak melihat adanya tanda-tanda kehidupan pada iPhone 12 mini-nya ini guys. Terus saya coba lepas lagi bagian displaynya, saya coba pastikan lagi apakah ada yang terjadi kesalahan pemasangannya gitu ya. Mungkin colokannya kurang rapet atau soketnya kurang pas gitu ya. Jadi saya coba nyalain lagi dan pasang lagi displaynya. Dan ternyata masih belum ada tanda-tanda kehidupan nih guys. Saya coba colokin ke charger lagi. Dan ternyata masih tetap sama. Handphonenya nggak bisa nyala. Dan saya coba lepas lagi bagian displaynya dan saya coba cek. Mungkin ada yang nggak beres sama bagian konektor di displaynya. Tapi tunggu dulu guys, ada yang pengen saya kasih tahu ke kalian nih guys. Stok handphone di Akmaryadi Store nambah lagi nih guys. Ini ada iPhone XR warna putih dan warna hitam, full original, dan ini garansi resmi ya Indonesia. Kemudian ada 3 unit iPhone 11 nih guys. Ada warna putih, warna hitam, sama warna hijau. Ini juga garansi resmi Indonesia guys. Terus ada iPhone 12 nih guys yang warna biru. Ini juga garansi resmi Indonesia karena kita di sini nggak jual yang inter dan dusnya bikinan. Jadi kita full original semua. Ini iPhone 13 warna hitam, garansi resmi juga.
Kalau ini iPhone 13 warna biru dan masih segel nih guys, ini garansi resmi juga. Masih baru, masih segel, belum aktif, tapi kita jualnya harganya harga second. Stok kayak gini terbatas banget nih guys. Nah, ini juga ada iPhone 13 Pro Graphite 128GB. Baru pemakaian 3 bulanan, baterai health-nya masih 100%. Garansi resmi guys, nih garansi TAM. Jadi iPhone kita itu full set, garansi resmi, dan original semua. Ini juga ada Xiaomi 12 Lite. Ini kemarin saya beli cuman buat bikin video unboxing TikTok dan bikin video mini reviewnya aja. Dan ini juga ada di Akma Ready Store. Android dan iPhone berkualitas adanya di Akma Ready Store ya. Oke, lanjut proses restorasinya. Ya udah, kita fokus pindahin semua komponennya ke housing barunya aja. Jadi kita lepasin dulu semua soket yang menempel di bagian motherboard atau logic board iPhone 12 mini-nya ini. Terus jangan lupa lepasin SIM tray-nya karena nanti kita nggak bisa ngelepas logic board-nya. Kemudian lepaskan semua baut yang mengikat si logic board atau motherboard-nya. Kemudian kita lepaskan Taptic engine-nya. Nah, setelah itu kita bisa melepaskan logic board-nya dari housing yang sudah hancurnya ini. Di sini saya coba cek secara visual apakah logic board-nya mengalami kerusakan atau bengkok kayak gitu ya. Tapi menurut saya ini logic board-nya masih aman ya. Oke, selanjutnya kita lepaskan kamera belakangnya. Kemudian kita lepaskan kamera depannya. Dan ada satu plat lagi yang harus kita pindahkan ke housing barunya. Selanjutnya pasang kembali kamera depannya ke housing yang baru. Kemudian kita pasang kamera belakangnya ke housing yang baru. Karena ini housing copotan, jadi masih ada adhesif yang menempel, bekas baterai yang sudah ada di handphonenya ini sebelum dibongkar. Kemudian kita coba lepaskan baterai dari housing yang sudah hancurnya ini. Satu adhesif ini berhasil kita lepaskan. Yang ini putus. Yang bagian ini juga putus, guys. Dan yang di sini juga putus. Jadi kita coba angkat aja baterainya sambil kita coba tarik lagi bagian adhesif magic pull tab-nya supaya kita bisa melepaskan baterainya. Oke, ini baterainya dan kita bersihkan lagi aja adhesif yang masih menempel di baterainya. Selanjutnya kita pasang kembali bagian logic board-nya ke housing barunya. Kemudian pasang kembali Taptic engine-nya. Kemudian pasangkan kembali semua soketnya ke bagian logic board atau motherboard-nya. Kemudian kita coba lepaskan speaker earpiece dan kabel fleksibelnya. Di fleksibelnya ini ada mikrofon dan ada proximity sensornya. Di sini saya coba panaskan sedikit supaya lebih gampang melepas sensor-sensornya. Kemudian kita pasang kembali semuanya di bagian display yang barunya. Kemudian baterainya kita taruh sementara dulu, belum ada adhesifnya. Tapi kita coba pasang dulu displaynya dan kita pasang kembali semua plat pelindungnya. Nah, karena tadi handphonenya nggak bisa nyala alias nggak ada tampilan gambar di bagian displaynya, jadi setelah ini saya bawa handphonenya ini langsung ke iColor Kalimantan.
Di sini kita bongkar kembali handphonenya dan kita lepaskan kembali bagian logic board atau motherboard dari iPhone 12 mini-nya ini. Dan langsung kita serahkan ke teknisi ahli. Kemudian teknisinya mengecek bagian logic board atau motherboard-nya ini dengan cara visual, yaitu melihat apakah ada terlihat kerusakan di bagian mesinnya atau motherboard-nya. Kemudian karena saya penasaran, saya coba copy True Tone dari LCD original bawaannya ke LCD copotan yang saya beli dari China. Dan ternyata alat copy True Tone ini gagal menulis data True Tone-nya ke LCD baru yang copotan saya beli dari China. Artinya ada kemungkinan besar LCD yang saya beli dari China ini tidak berfungsi dengan baik nih guys. Jadi progress transfer atau menulis datanya ini cuma sampai 84% dan gagal. Saya juga curiga display panelnya ini sebenarnya rusak ya. Karena kemarin saya buka atau unboxing paketnya ternyata cuma dilindungin pakai bubble wrap kayak gini aja. Dan itu pun bubble wrap-nya juga udah kempes. Beda sama iPhone yang 13 Pro Max kemarin, LCD atau panel displaynya itu dilindungi pakai styrofoam yang cukup tebal. Jadi mungkin karena packagingnya kurang baik dan pengirimannya terjadi kesalahan, sehingga LCD-nya terjadi rusak pada saat pengiriman. Dan karena kebetulan kemarin stok LCD atau display panel iPhone 12 mini habis di iColor Kalimantan, jadi saya beli dadakan aja di supplier lokal nih guys. Jadi saya beli di supplier lokal di Banjarmasin dan ternyata ada nih guys LCD atau display panel dari iPhone 12 mini. Jadi ini dia display panelnya yang saya beli dadakan di lokal di Banjarmasin. Jadi kita lepas lagi aja display panelnya si iPhone 12 mini ini. Dan kemarin waktu di iColor saya lupa minta adesif baterai, jadi baterainya ini masih belum menempel di housingnya. Kita lepas lagi speaker earpiece-nya beserta fleksibelnya dan kita pasang di display panel barunya ini. Kita lepas dulu plastik pelindungnya ya. Selanjutnya kita pasang fleksibelnya beserta speaker earpiece-nya. Sebelum kita pasang, jangan lupa bersihkan sensor Face ID-nya dan kamera depannya ya. Nah, kemudian lepaskan plastik pelindung bagian belakang display panelnya ini. Dan kita pasang soket bagian atas dan soket bagian bawah, kemudian kita pasang baterainya, dan kita coba nyalakan handphonenya. Dan ternyata ada logo Apple nih guys, handphonenya nyala. Dan untuk True Tone-nya juga sudah nyala karena saya sudah copy file True Tone-nya dari LCD yang lamanya ke LCD yang barunya ini, atau display panel yang baru ini. Sekarang saya pengen coba Face ID-nya. Nah, di sini ternyata kita mengetahui bahwa kamera depannya tidak berfungsi. Jadi nggak ada gambar dari kamera depannya, tapi kita masih bisa untuk setup Face ID-nya atau pengaturan Face ID-nya ya. Tuh, Face ID-nya masih bekerja, tapi cuman gambar dari kamera depannya aja nggak ada. Nah, ini setelah selesai pengaturan Face ID, kita coba kunci dan kita buka, dan ternyata Face ID-nya masih bekerja nih guys. Tuh, kita kunci, kita coba buka lagi. Dan kita coba kamera belakang nih guys, ternyata kamera belakangnya tidak berfungsi. Yang berfungsi hanya yang wide angle-nya, yang 0,5. Tapi yang satu kali atau normalnya nggak berfungsi. Jadi untuk sementara kita pakai LCD yang ini dulu atau display panel ini dulu. Karena saya sudah komplain ke penjual di China, dia bilang dia akan kirimin LCD-nya, tapi ya pasti saya bayar ongkir lagi guys. Jadi ya udah kita tunggu aja, nanti saya coba bawa kembali LCD-nya ke China kalau bepergian ke China sudah lebih gampang. Nah, ini kita sudah selesai memasang, tinggal kita rapatkan ke bagian frame dari iPhone-nya. Kemudian kita pasang kembali dua buah baut di bagian bawah iPhone-nya. Oke, ini sudah selesai. Karena panel displaynya ini adalah aftermarket atau dikenal di Indonesia itu sebagai sebutan KW ya. Jadi bagian dagu di bagian bawah panel displaynya ini lebih besar. Ya tujuannya untuk menghemat biaya produksinya. Karena aftermarket itu dia bikin display panel berdasarkan display panel originalnya, tapi gimana caranya supaya ongkos produksinya lebih hemat. Jadi display panel aftermarket atau KW ini harganya jauh lebih murah ketimbang display panel originalnya. Oke, sekarang kita bisa lepaskan stiker pelindung Apple logonya ya. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa follow kedua Instagram saya di bawah sini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.